Halo guys, akhirnya stok Poco F6 saya sudah terjual semua. Sekarang saya mau nyoba Poco F6. Sebagus apa ya chipset baru di HP ini? Dan katanya banyak bug juga gara-gara chipset baru. Jadi butuh penyesuaian lagi di beberapa aplikasi dan UI-nya. Langsung aja kita unboxing Poco F6. Yang menarik di Poco F6 itu pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Ini chipset terbaru. Ada pesaingnya di merek Realme, yakni Realme GT 6. Tapi untuk Realme harga barunya di 8 juta. Berbeda dengan Poco yang lebih murah, yakni 5.300.000 varian 12 internal 512GB. Jadinya kebanyakan orang itu lebih memilih Poco F6 yang harganya lebih murah. Walaupun begitu, Realme GT 6 secara spesifikasi, build quality, kamera lebih unggul. Dan saya pakai varian terendah di 8256GB harganya 4.500.000. Belinya di Tokped harganya lebih murah karena dapat cashback. Untuk daily, saya pakai Xiaomi 14. Kemudian kelengkapan di Poco F6 seperti colokan kartu, user manual, gratis stiker Poco, kartu garansi. Yang terakhir dapat softcase warna hitam. Ini upgrade, tidak pakai softcase bening lagi. Kalau warna bening, gampang menguning. Dan ini di HP-nya ada fitur yang di highlight seperti flagship Snapdragon 8S Gen 3. Layar AMOLED 120Hz, sidik jarinya sudah di layar, fast charging 90W, dan kameranya 50MP. Wah, menarik nih. Dan saya coba nyalakan dulu. Dan terakhir di sini kalian akan mendapatkan sebuah adaptor 90W dan kabel USB Type-C. Harga 5 juta kelengkapannya full set. Berbeda dengan merek Samsung yang hanya dusbook, HP, dan kabel aja. Nggak ada adaptor. Untuk stiker IMEI-nya saya lepas, saya simpan di dusbooknya. Dan ini hasilnya tanpa stiker-stikeran, benar-benar clean. Untuk warna titanium ini nggak kalah bagusnya dengan warna hijau. Seperti ini kamera di Poco F6 sudah menghilangkan kamera gimmick, yakni kamera makro, dan hanya ada dua kamera. Kamera utama 50MP dan kamera 8MP di ultra wide-nya. Di bagian atas ada speaker, sensor remote, dan mikrofon. Di bagian samping ada tombol volume dan tombol power. Kalau di bagian bawah ada speaker, colokan USB, mikrofon, dan letak SIM. Di bagian samping di sini tidak ada tombol-tombolnya dan ini tidak ada garis antena, berarti framenya dari plastik. Dan kita lanjut untuk setup di Poco F6. Setting dulu untuk sidik jarinya. Ternyata untuk sensor sidik jarinya sangat responsif. Di bagian settingan ini jangan sampai terlewatkan. Kirim data pengguna kalian matikan, personalisasi iklan kalian matikan aja biar tidak ada iklan yang mengganggu. Kemudian ikuti aja video ini. Untuk pilihan font kalian bebas, ini selera masing-masing. Untuk atur layar kunci kalian matikan aja. Dan selesai untuk settingannya. Dan seperti inilah tampilan awal di Poco F6 guys. Dan ini dia HyperOS, UI terbaru dari Xiaomi. Untuk penyimpanan internal yang terpakai 26,5GB. Di HP Poco F6 ini banyak sekali bloatware dan iklannya. Jadi karena ada iklannya, harga Poco F6 jauh lebih murah. Tenang aja guys, untuk aplikasi bloatware ini bisa kalian hapus. Ketika saya hapus aplikasinya, ternyata tulisannya berubah menjadi bahasa India. Waduh. Dan seperti inilah hasilnya jika saya sudah hapus bloatware di HP Poco ini. Hasilnya jauh lebih bersih, tidak ada bloatware yang mengganggu. Dan untuk penyimpanan internalnya, kalian bisa lihat sendiri. Malah nambah. Aneh kan? Untuk sidik jari di Poco F6 ini sangat responsif dan ini tergantung sama tempered glass atau anti gores yang terpasang. Dan di video berikutnya kita coba pasang tempered glass eBWin di Poco F6.
Dan kita lanjut untuk bahas kamera di Poco F6. Untuk kameranya ada dua, kamera ultrawide dan kamera utama 50 megapiksel. Dan tidak ada kamera gimmick lagi guys ya. Untuk perekaman video, kamera utamanya 4K 60 fps, sedangkan kamera ultrawide-nya di 1080 30 fps. Untuk perekaman video, kamera depannya 1080 60 fps dan belum bisa 4K. Dan seperti ini hasil kamera dan videonya. Tes berlari guys, 1, 2, 3. Ini sambil jalan-jalan di perumahan. Ada yang tahu nggak perumahan apa ini? Lokasi di Gresik ini guys. Sama promosi. Iya cor. Bagi yang berminat langsung hubungi saya, perumahannya masih banyak ini yang kosong guys. Seperti ini perekaman video 4K 30 fps pakai kamera utama. Seperti ini hasil perekaman video pakai kamera utama di malam hari dengan resolusi 1080 60 fps. Seperti ini hasil perekaman video di malam hari kalau pakai kamera ultrawide. Resolusinya 1080 30 fps. Dan seperti ini hasilnya kalau kalian ngevlog pakai Poco F6 di malam hari. Dan seperti ini hasil jepretan Poco F6, tidak pakai settingan aneh-aneh, langsung jepret. Kalau menurutku Poco F6 ini hasil kamera dan videonya ini biasa aja, alias jelek ya. Jadi Poco itu lebih fokus ke performa. Gimana menurut kalian untuk hasil jepretannya? Kita lanjut untuk bahas performanya. Awas ada penampakan. Meskipun panasnya menyentuh 50 derajat Celcius, tetapi kestabilan performanya tidak terganggu. Ini benar-benar stabil banget. Hijau semua, tidak terjadi throttling. Dan seperti ini hasil dari Antutu Benchmark. Skornya 1.385.000. Seperti yang saya bilang, Poco F6 pakai chipset terbaru mesti ada bugnya. Untungnya dapat update terbaru, bisa di fix. Dan ini hasilnya sudah terupdate. Kita langsung testing pakai aplikasi CPU throttling dan ternyata panasnya bisa menyentuh 55 derajat Celcius. Untuk kestabilan performanya tidak ada masalah. Kita lanjut gameplay Honor of King dengan settingan rata kanan. Untuk FPS-nya ini mentok 90. Tidak ada frame drop di sini, benar-benar mulus. Good job Poco F6. Kemudian saya lanjutkan gameplay Wuthering Wave dengan settingan rata kanan juga. Seperti ini hasilnya. Storm, hear my command. The end has come. Strike to the shadows.
with the sounds. Dan kita coba tes suhunya, panasnya bisa menyentuh 45 derajat Celcius. Saran saya kalau kalian yang suka bermain game, gunakanlah aksesoris gaming seperti fan cooler atau minimal bermain game di ruangan yang ber-AC. Kalau keseringan overheat, dampaknya itu di komponen HP kalian. Misalnya kena IC RAM atau IC CPU, ada juga kena layarnya yang bergaris. Meskipun Poco F6 pakai chipset terbaru, grafik PUBG Mobile bisa rata kanan. Kita lanjut untuk gameplay di Mobile Legends. Nah, grafiknya ini bisa rata kanan guys, meskipun chipsetnya terbaru ya. Jadi kalau kalian yang suka main game di Poco F6 ini enak banget ya. Saya sudah coba dan terbukti chipset terbaru ini oke banget guys ya. Di video berikutnya kita coba compare Poco F6 dan Poco X6 Pro karena secara spesifikasi dan harganya ini mirip-mirip. Dan gitu aja untuk unboxing dan review singkat mengenai Poco F6 ini. Kalau kalian yang tertarik ingin membeli, linknya saya taruh di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.